Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anakku soleh-solehah. Kembali lagi bertemu dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika, materi operasi hitung campuran pecahan. Masih sama seperti materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Pecahan diubah menjadi desimal, desimal ke pecahan, pecahan ke persen, persen ke pecahan, desimal ke persen, dan persen ke desimal. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan, dan yang terakhir operasi hitung campuran pecahan. Untuk lebih jelasnya kalian simak videonya baik-baik ya. Nah, soleh-soleha, sekarang kita akan menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya di sini ada contohnya, yaitu 2,75 ditambah buka kurung 1/2 dikurangi 25%. Nah, di sini ada desimal, ada pecahan campuran, dan juga ada persen. Nah, pertama kita harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan yang sama. Di sini Ibu akan mengubahnya dulu semuanya menjadi desimal. Nah, yang 2,75 sudah desimal ya. Sekarang kita ubah yang 1/2. 1/2 kita akan ubah menjadi desimal ya. 1/2 itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. 3/2 ini kita akan ubah menjadi desimal ya. Seperti ini caranya. Kalian masih ingat kan? 3 dan 2. Lalu kita buat menjadi per 10. 2 dikali berapa yang hasilnya menjadi 10? 2 dikali 5. Yang atas juga atau pembilangnya juga dikali 5. 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Jadi 15/10 ini baru pecahan ya. Lalu kita ubah menjadi desimal 15/10. Ingat, apabila penyebutnya 10 berarti satu angka di belakang koma. Karena di sini ada 15 berarti 1,5. Nah, 1/1/2 kita ubah menjadi desimalnya 1,5. 1/1/2-nya sudah, sekarang kita ubah yang 25%. 25% kita ubah ya. Pertama, 25% ini kita ubah dulu menjadi pecahan. 25% berarti sama dengan berapa ya? Per berapa? 25/100. Sudah pasti ya, 25% sama dengan 25/100. Nah, 25/100, 25 dibagi 100 berapa? Ingat, untuk menjadi desimal apabila per 100 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ingat, penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma. Di sini ada 25 berarti 0,25. Seperti ini ya. Jadi 25% sama dengan 0,25. Setelah diganti semuanya, sekarang kita selesaikan deh. Kita tulis lagi ya soalnya. 2,75 ditambah buka kurung 1/1/2-nya kita sudah ubah menjadi 1,5. 1,5 lalu dikurangi 25%-nya kita sudah ubah menjadi 0,25. Nah, sekarang semuanya sudah sama ya, menjadi desimal. Sudah mudah sekarang kita apabila ingin mengerjakan. Sama dengan kita kerjakan yang mana dulu? Masih ingat kan? Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2,75-nya kita tulis lagi. Ditambah 1,5 dikurangi 0,25 berapa? Kita hitung ya soleh-soleha. Kita hitung yaitu 1,5 dikurangi 0,25.
seperti biasa, pengurangan biasa ya, seperti ini, pengurangan bersusun. Di sini karena kosong 1,5 bisa juga 1,50 ya, sama saja. Agar tidak kosong. Kita kurangi sekarang, 0 kurangi 5 tidak bisa ya. Tidak bisa 0,5. Kita pinjam ke 5. 5-nya jadi 4 kalau sudah dipinjam. 0-nya jadi berapa setelah meminjam? Jadi 10. 10 kurangi 5, 5. Lalu 4 kurangi 2, 2. Lalu 1 kurangi 0, 1. Nah, jangan lupa komanya. Jadi 1,25. 1,5 dikurangi 0,25 sama dengan 1,25. Nah, sekarang tinggal dijumlah. 2,75 ditambah 1,25. Kita jumlahkan saja ya dengan penjumlahan bersusun. 2,75. Kita jumlahkan. Nah, 5 tambah 5, 10. Satunya simpan di atas, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 7, 10. 0-nya simpan di bawah, 1-nya simpan di atas lagi. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi 4,00. 4,00 sama dengan 4 ya. 4, jadi jawabannya 4. Jadi 2,75 ditambah 1/1/2 dikurangi 25%, jawabannya adalah 4. Seperti ini ya soleh-solehah. Nah, ini untuk hitungannya. Nah, sekarang soal yang harus kalian kerjakan yaitu soalnya yaitu 75% dikurangi 0,25 ditambah 1/4. Soal yang pertama, 75% dikurangi 0,25 ditambah 1/4. Ini soalnya. Nah, Ibu kasih tahu caranya yaitu dengan cara ubah menjadi desimal ya, agar memudahkan kalian. Ubah menjadi desimal. Seperti ini ya. Apabila kalian mau mengerjakan, ubah dulu menjadi desimal. Selamat mengerjakan. Selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Misalnya ada contoh soal ya. Contohnya itu 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Nah, di sini ada pembagian, ada perkalian, dan di sini juga ada pecahan, ada desimal, ada pecahan campuran. Kalian ubah ke apa dulu soleh-solehah? Kita samakan dulu ya. Kita ubah ke, nah di sini pecahannya ada 2, kita ubah menjadi pecahan, tapi pecahannya pecahan biasa. Yang pertama harus kita ubah yaitu 0,2 dan 1/1/2. Karena 4/5 sudah menjadi pecahan ya. Yang pertama kita ubah dulu 0,2-nya. 0,2 kita ubah dulu ke pecahan. 0,2 ingat satu angka di belakang koma berarti per 10. Per 10 berarti 2/10. Nah, 2/10 ini bisa kita sederhanakan ya, meskipun sudah menjadi pecahan, kita sederhanakan lagi. 2/10 kita bagi berapa ya agar menjadi pecahan yang paling kecil. Kita bagi angka 2 saja. 2, pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi 1/5. Jadi pecahan dari 0,2 sama dengan 1/5. Sekarang kita ubah 1/1/2. Ini pecahan campuran. 1/1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Mudah ya. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi jawabannya 3/2. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita kerjakan soalnya ya, karena sudah diubah menjadi pecahan semuanya. Kita tulis lagi 4/5 dibagi 0,2 nya sudah kita ubah menjadi 1/5.
lalu dikali 1/2 kita sudah diubah menjadi 3/2. Nah, semuanya sudah menjadi bentuk pecahan. Sekarang kita kerjakan pembagian dulu atau perkalian dulu? Ya, kita kerjakan pembagian dulu yang ada di sebelah kiri ya. Cara kita 4/5 dibagi 1/5 itu caranya seperti apa? Kalau pembagian pecahan kalian masih ingat kan? Ditukar. Jadi 4/5, karena pembagian kita ganti jadi perkalian, tapi pembilang dan penyebutnya ditukar menjadi 5/1 bukan 1/5. Nah, seperti ini. Ya, jadi 4/5, 4/5-nya tetap, pembagiannya diganti jadi perkalian, lalu 1/5-nya diganti menjadi 5/1 ditukar karena pembagiannya diganti jadi perkalian. Lalu kali 3/2. Nah, semuanya sudah menjadi perkalian ternyata. Ya, lalu mudah ya setelah ini. 4 kali 5, 20, 20 kali 3, 60. 60 per 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 60 per 10 bisa kita sederhanakan lagi atau kita bagi saja. 60 bagi 10 perkalian 10 ya, kalian pasti bisa. Atau coret saja 10, 0 yang di atas sama di bawah kita coret. 6 bagi 1, 6. Jadi jawabannya 6. Nah, ini jawabannya soleh-soleha. Sekarang kan mengerjakan latihan soal ya. Soalnya yaitu 45% dibagi 0,25 dikali 1/4. 45% dibagi 0,25 dikali 1/4. Ibu kasih tahu, kalian ubah dulu semuanya menjadi apa ya? Menjadi agar lebih mudah menjadi pecahan ya, agar semuanya sama ya. Kalian ubah dulu menjadi pecahan. 45% kalian ubah menjadi pecahan, 0,25% kalian ubah menjadi pecahan, 1/4 ini karena pecahan campuran, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan operasi hitung campuran pecahan. Campuran, jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Ya, contohnya misalnya contoh soalnya yaitu ada 1,2 dikurangi 0,5 dikali buka kurung 3/4 dikurangi 0,45 tutup kurung ditambah 4/5. Nah, di sini ada pengurangan, perkalian, pengurangan lagi, lalu ada penjumlahan. Lalu di sini juga ada desimal, ada pecahan ya, hanya desimal dan pecahan. Ibu pusing bagaimana cara mengerjakannya, melihat soalnya saja sudah pusing. Tenang ya soleh-soleha. Pertama kita ubah dulu semuanya menjadi, di sini desimalnya ada 3, pecahannya ada 2. Ya sudah, kita ubah dulu aja semuanya menjadi desimal ya. 1,2-nya sudah desimal, 0,5-nya sudah desimal, kita ubah 3/4 dan 4/5-nya menjadi desimal ya. 3/4 kita ubah menjadi desimal sama dengan 3/4. Ubah menjadi desimal. Kita ubah menjadi desimal harus per 10, karena sepertinya 4 tidak bisa dijadikan per 10, jadi harus per 100 ya. Nah, apabila pembilangnya dan penyebut dikali harus jawabannya, apabila dikali penyebutnya harus menjadi 100. Misalnya 4 dikali berapa hasilnya menjadi 100?
yaitu adalah 4 kali 25. Jawabannya akan menjadi 100. Lalu apabila yang di bawah dikali 25, pembilangnya pun di atas dikali 25. Jadi 3 kali 25 sama dengan 75. 75 per 100, ingat apabila penyebutnya 100, maka berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma, berarti 75. Jadi 0,75. Jadi desimal dari 3/4 itu adalah 0,75. Selanjutnya harus kita ganti adalah 4/5. Kita ubah 4/5 menjadi desimal. Seperti tadi ya. 4 dan 5. Kita kali. Berapa jawabannya? Hasilnya menjadi 10 atau 100. Nah, soleh-solehah, 5 ini bisa dijadikan per 10 ya. Nah, karena ada perkalian 5 hasilnya menjadi 10. 5 kali berapa hasilnya 10? Yaitu jawabannya 5 menjadi 5 kali 2. Apabila penyebutnya dikali 2, di atasnya pun pembilangnya dikali 2. 4 kali 2, 8. Jadi 8 per 10. Ingat, apabila per 10 atau penyebutnya 10 berarti berapa angka di belakang koma? 1 angka di belakang koma. Jadi 0,8. Setelah kita ubah semuanya menjadi desimal, sekarang kita kerjakan. 1,2-nya kita tetap ya. 1,2. Lalu dikurangi 0,5, lalu dikali, buka kurung, 3/4-nya sudah dirubah menjadi 0,75, tulis 0,75, lalu dikurangi seperti soal 0,45, 0,45, lalu kita jumlahkan atau ditambah 4/5, 4/5-nya sudah dirubah menjadi 0,8, 0,8 seperti ini. Semuanya sudah menjadi desimal. Nah, sekarang ada pengurangan, ada perkalian, ada kurung. Kita kerjakan yang mana dulu ya soleh-soleha? Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 0,75 dikurangi 0,45. Pengurangan desimal. Kita kerjakan di sini 0,75. Lalu dikurangi 0,45. Seperti pengurangan bersusun biasa. 5 kurangi 5 habis, 7 kurangi 4 3, 0, turunkan jadi 0,30 atau 0,3 sama saja ya. Jadi jawaban yang di dalam kurung ini adalah 0,30 boleh atau 0,3. Kita tulis lagi soalnya 1,2 dikurangi 0,5 dikali 0,30 ditambah 0,8. Nah, sekarang ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Kita kerjakan yang mana dulu? Ingat, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, berarti ya kita kerjakan 0,5 kali 0,30. 0,5 dikali 0,30 berapa? Mudah ya soleh-soleha. 5 kali 3, kita tulis lagi saja 0, 0-nya di sini. Lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Ibu kan ini ada 0 di belakangnya. Kenapa jawabannya tidak 150? Sama saja ya. Jadi 0,15 kita tidak usah membawa 0-nya terlebih dahulu juga tidak apa-apa karena 0,30 sama dengan 0,3. Jadi 5 dikali 3, 15 jawabannya. Nah, kita tulis lagi soalnya 1,2 dikurangi 0,15 lalu ditambah 0,8. Sekarang ada pengurangan, ada penjumlahan. Kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu, berarti 1,2 dikurangi 0,15 terlebih dahulu. Kita hitung di sini. 1,2 dikurangi 0,15. Nah, seperti ini. Ya. Lalu karena memang di sininya tidak ada, di sininya kosong, berarti 1,2 sama dengan 1,20 ya soleh-soleha. Sama ya. Jadi 0 kurangi 5 tidak bisa. Jadi 0-nya harus pinjam ke 2. 2-nya jadi 1. 0-nya berubah jadi 10 karena sudah meminjam. 10 kurangi 5, 5. 1 kurangi 1, 0. Jadi 1-nya turunkan 1,05. Jadi jawabannya 1,05 ditambah
0,8. Kita langsung saja dijumlahkan ya. 0,8. Ingat ya soleh-soleha, komanya harus sejajar. Ini penjumlahan atau pengurangan desimal. Ingat yang disamakan dijajarkannya itu adalah nolnya ya, harus sejajar. 5-nya turunkan, atau karena di sini bisa tulis 0 ya, sama saja 5 kurangi 0 5. Dijumlahkan ya soleh-soleha, dijumlahkan karena ini penjumlahan. 5-nya diturunkan, 5 tambah 0 5, 0 tambah 8 8, komanya jangan lupa 1 tambah 0 1, jadi jawabannya 1,85. Jadi jawabannya 1,85. Nah, ini jawabannya soleh-soleha. Sekarang ini adalah soal untuk kalian, soal yang ketiga. Soalnya yaitu 35% ditambah 24/5 dikali buka kurung 0,25 ditambah 1/5. Nah, ini adalah soalnya di sini ada persen, ada penjumlahan, ada campuran, ada pecahan campuran, ada perkalian, ada desimal, ada pecahan. Diganti ke apa ya kira-kira semuanya? Ibu kasih tahu dulu. Kalian ubah menjadi desimal. Agar sama ya. Ibu, aku mau ubah menjadi pecahan. Ibu, aku mau ubah menjadi persen, silahkan. Tapi agar memudahkan kalian dan juga agar sama semuanya, diubah menjadi desimal terlebih dahulu. Selamat mengerjakan soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.